Coach, ada beberapa saat Ya, saya silakan. harus ikut acara yang tidak semangat. Acara yang saya tidak semangat untuk ikut. Tetapi karena yang ngajak keluarga, istri atau mertua, mau nggak mau saya ikut, Coach. Bagaimana menghadapinya, Coach? Ini judulnya agak sedikit terpaksa ikutnya berarti, Coach ya. Terpaksa ikut. Ya, jadi gini, ketika kita di dalam satu kondisi tertentu dan kita memang waktunya udah di sana, ya, kadang-kala mungkin kita tidak menyukai. Tetapi kita percaya bahwa kalau kita udah ada di satu tempat, kita tetap pakai kata enjoy. Jadi belajar, kondisi itu mungkin kamu tidak sukai, tapi belajar mengubah pola pikir Anda, mengubah perasaan pikir Anda, hilangkan kekecewaan itu, anggap keluar kejengkelan itu. Ya, artinya yang siapa yang tawar hati boleh pulang, semua kekecewaan dikeluarin semua. Nah, saya udah di sini karena orang tua yang aja, mertua yang aja, atau kakek yang aja, atau siapapun yang aja, dan saya udah di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, selama saya di tempat itu, saya kan mungkin ada 1 jam atau 2 jam. Apakah saya harus wasting my time ini 1-2 jam? Apakah saya biarkan percuma jalan? Dan ini tidak pernah kembali loh. Ya. Nah, saya harus mulai ubah pola pikir saya. Apa yang saya bisa lakukan di tempat itu supaya saya bisa enjoy. Penting ya. Ini penting. Lakukan sesuatu dan caranya minta dari Tuhan dong. Karena dia pencipta kita. Tuhan, saya ini sebenarnya nggak mau datang gini-gini, tapi dipaksa. Tuhan tolonglah, saya mau menikmati waktu ini bersama Engkau. Karena Engkau ada di hati saya, di pikiran saya. Tolong rubah cara pandang saya terhadap suasana yang ada di hadapan saya ini. Apakah itu suasana yang saya tidak sukai, pertunjukan atau apa, atau suasana, tolong saya bisa enjoy. Mulai berjalan bersama Tuhan, mulai mencari sesuatu yang membuat kamu semangat. Pasti terbuka jalan. Jadi artinya gini, saya mau enjoy waktu ini bersama orang tua atau mertua atau keluarga yang sudah maksa saya ke sini. Bagaimana caranya saya enjoy? Find something. Fine, pasti ketika kita berdoa Roh Kudus menolong. Amin, itu aja. Karena saya tidak tahu kondisinya bagaimana. Jadi saya nggak bisa kasih gambaran ya. Kecuali dia kasih tahu saya ini gimana. Tapi intinya itu. Jadi berdoa, minta Tuhan membukakan hikmat baru supaya kita bisa enjoy dan pakai waktu itu. Jadi ini tetap harus bernilai. Waktu yang kamu jalani itu tetap punya nilai tambah buat dirimu. Jangan sia-siakan. Itu penting. Tuhan memberkati. Terima kasih, Coach. Ini menarik sekali, Coach ya. Saya juga dapat sesuatu dari situ ya, Coach. Untuk tetap enjoy apapun yang kita dimanapun dan kapanpun tetap enjoy. Karena waktu yang Tuhan kasih nggak pernah kembali. Itu kata kunci yang membantu sekali, Coach. Yes. Jadi biar nggak rugi ya, Coach ya. Coach, sudah ada lagi pertanyaan yang lain. Coach, apakah ada sangkut pautnya hilang semangat dengan bosan ya, Coach? Bagaimana saya mengatasi rasa bosan dari aktivitas harian yang mau nggak mau harus saya jalani, Coach? Bagus sekali pertanyaannya. Ini yang saya tunggu-tunggu, kata bosan. Karena itu bagian yang menggerogoti semangat Anda. Boring itu semua orang pernah ngalami. Dan kita di Minivolet pernah kita juga ada tema boring ya. Saya ingat itu ya berapa, udah setahun lebih punya. Karena kita ini udah hampir 2 tahun lebih ya, 2,5 tahun ya. Jadi boring itu adalah bagian, ya saya nggak cerita hari ini karena kita udah pernah bicarakan ya. Jadi boring itu berbahaya sekali untuk ya membuat semangat kita turun. Dan boring semua orang pasti mengalaminya. Boring apa? Nah, jadinya gini, ketika kamu menghadapi boring, kembali sama seperti tadi, kamu berdoa harus shifting, supaya kamu tidak termakan habis dengan kata boring itu. Karena gini, kalau kamu izinkan boring itu terus mengganggu dan kamu maksakan diri, itu akan membuat kamu punya semangat makin menurun dan juga mengganggu kesehatan Anda. Mengganggu kesehatan Anda, mengganggu perasaan pikiran Anda, hormon-hormon Anda juga akan tereduksi. Saya nggak bicara itu mengenai kesehatan karena saya bukan ahlinya, tapi saya ada banyak baca jurnal-jurnal ya, itu menurun banyak sekali. Nah, jadi caranya gini, ketika kamu udah boring, kamu berdoa shift yang membuat kamu bisa semangat lagi. Seumpama gini, kamu lagi belajar sesuatu, udah nggak bisa masuk lagi, mungkin dengan lagu, atau nyanyi-nyanyi, atau olahraga, atau keluar jalan-jalan, hirup udara segar, atau lihat pemandangan, dengar burung-burung, ya, atau main-main sama anjing kecilnya, atau kucing kecilnya. Cari sesuatu yang
menghilangkan boring sesaat, tapi jangan terlalu lama juga di sana. Atau mungkin nonton film, drakor, ya, atau main video game sesaat. Itu is okay aja, tetapi jangan sampai terperangkap ya. Yang intinya ketika kita punya boring udah selesai. Nah, pertanyaannya kembali, hal itu kan harus kamu lakukan yang kamu boring tadi, karena itu bagian tugasmu mungkin. Nah, sesudah kamu kembali tidak boring, kamu mulai planning. Ya, tadi waktu saya melakukan itu, kenapa saya boring? Apa penyebabnya? Bagaimana saya mengubah apa yang saya kerjakan itu mulai bisa menarik hati saya? Karena itu saya nggak bisa tinggalkan, sumpama. Tetapi kalau kamu bisa ganti, ya udah jangan lakukan itu. Ya, atau kamu bisa ganti perusahaan. Karena kalau yang saya pernah apa itu konseling, karena di perusahaan yang dia kerjakan itu benar-benar boring buat dia. Nah, saya bilang kalau kamu memang tidak bisa dapatkan sesuatu yang membuat kamu mulai tertarik atau apa, dan itu wasting your time, dan juga nanti kamu akan dipecat karena tidak ada hasilnya, mending kamu cepat cari pekerjaan lain ya. Tetapi kalau itu kamu bisa cari sesuatu yang mengubah boringmu menjadi menarik, find something, berdoa. Itu mungkin dari saya, Sis Imelda. Tuhan memberkati. Terima kasih, Coach. Coach, ada pertanyaan lagi nih, Coach, yang menarik karena mintanya instan nih, Coach. Coach, adakah cara supaya saya bisa memotivasi diri saya saat ini juga? Jadi langsung, Coach. Kalau saya tidak semangat, ada langkah-langkah yang instan, Coach. Langsung tiba-tiba switch gitu ya, Coach. Boleh dibantu nih, Coach. Terima kasih. Ya, kalau mau instan langsung pukul dadanya. Semangat, 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 semangat. 10 kali. Harus semangat gitu. Itu instan. Tapi enggak, gini, karena kita ini punya habit semua ya. Tapi itu salah satu juga cara, kita punya habit semua. Dan kita punya kebiasaan. Makanya kita belajar hari ini, salah satu ini bagus juga pertanyaannya, supaya kita menanam dalam diri kita kepada anak-anak kita, juga orang sekitar kita. Karena semangat itu penting. Seperti tadi saya ungkapkan, ketika kita semangat, itu kita punya potensi semua meningkat semua. Kita punya efektivitas, daya kerja, hasilnya itu jauh lebih banyak semua daripada kita punya semangat menurun. Ya, nah, jadi kenapa saya tadi ungkapkan awal-awal dulu semua itu supaya untuk membuka pikiran kita bahwa kalau saya semangat itu hasilnya ini, tapi kalau saya nggak semangat akibatnya ini. Nah, ini coba renungkan dulu. Ini untuk jangka panjangnya ya. Renungkan. Kalau saya tidak semangat, ruginya itu besar sekali. Nah, kenapa saya biarkan saya rugi sendiri? Dan orang lain tidak akan menolong saya kok. Ya, tidak ada yang menolong saya. Yang bisa menolong saya hanya Tuhan dengan diri saya. Yang saya harus rubah gitu loh. Nah, saya udah tahu ini akibat negatifnya, ini akibat positifnya kalau saya semangat. Nah, kenapa saya tidak semangat? Kan hidup ini sementara aja. Dan waktu kita ingat ya, seperti tadi Melda dapat berkat, waktu ini berjalan terus. Kenapa kita nggak enjoy? Kenapa kita tidak semangat? Ketika kita punya semangat turun, waktu itu hilang percuma. Dan kita nggak bisa pernah kembali. Nah, itu mungkin tipsnya ya. Untuk kita yang tidak semangat, pikirkan itu terus. Jangan pikirkan yang lain. Nah, kemudian ada situasi serangan masuk yang membuat kamu punya semangat turun, itu cepat di-shift. Jangan izinkan berkeliaran dalam hati pikiranmu, kemudian kamu olah, kamu renungkan, pikirkan. Padahal Tuhan bilang, bukan itu yang harus kamu renungkan. Renungkanlah firman-Ku siang dan malam. Kok kamu renungkan itu yang mengecewakan kamu, yang membuat kamu letih, persoalan-persoalan yang kamu hadapi, kamu pikirkan kesulitan, kesukaran, bagaimana hidup ini, kok itu yang dipikirin terus, ya akhirnya semangatnya turun. Tapi carilah. Nah, kalaupun apa-apa ya planning dulu semua. Itu mungkin dari saya, Sis Imelda. Tuhan berkati. Menarik tuh, Coach. Jadi setelah sesi hari ini didengarkan dengan baik lagi ya, Coach ya, rekamannya. Kemudian benar-benar kita pahami, jadi kita lebih mikir lagi nih, kalau mau nggak semangat ruginya banyak ternyata gitu ya. Jadi pilihnya pasti tetap semangat gitu, Coach ya. Amin. Tuhan memberkati. Ya, jadi tetap semangat. Keep motivated. Kita kan juga biasa sih pagi-pagi kirim kan di WA. Tetap semangat, tetap semangat. Pertanyaannya apakah saya semangat atau tidak? Iya, benar sekali, Coach. Iya. Silakan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Ibu Yupi mau bertanya? Silakan. Ya, ada. Belum. Masih ada kesempatan untuk satu penanya lagi nih, Coach. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin bertanya, satu kesempatan terakhir. Boleh, silakan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi benar-benar memberkati loh, Coach. Maksudnya saya juga belajar banyak ya.
Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang bosan, terus kadang-kadang kita terlarut dengan bosan itu tadi harus cepat-cepat switch. Boleh bosan tapi nggak boleh lama-lama gitu Coach ya. Iya, jadi saya juga banyak diberkati ketika banyak yang ya istilahnya lewat konseling bertanya ya, mulai kecewa dengan satu hal, kemudian mulai tidak mau melakukan ini itu, kemudian mulai mundur dari ini itu. Jadi sebenarnya itu yang melatar belakangi karena semangat mereka udah hilang semua, tawar hati, kecewa atau apa. Nah, kemudian ketika saya diskusi pertanyaan-pertanyaan dengan mereka, membimbing menuntut mereka, saya menjadi diberkati. Saya lihat, wih, kerugiannya besar sekali. Karena saya lihat di dalam hidupnya, ya, dia udah habiskan sekian lama dalam kondisi semangat yang turun, tidak mau lakukan ini, tidak mau lakukan itu, dan bukan cuma dia yang rasakan, keluarganya juga rasakan. Bahkan ada keluarga yang nelpon, Pak, tolonglah, kok dia itu kayaknya nggak mau kerja lagi, hari-hari cuma nggak tahu mau bikin apa dia di rumah, bikin ini, bikin itu serba salah, kadang-kala marah-marah tanpa sebab, disuruh kerja ini nggak mau, katanya ngapain, untuk apa. Jadi semangatnya hilang, itu mengakibatkan orang di sekelilingnya juga terasa sekali. Nah, ada seorang ibu bilang, anak-anak saya mulai sekarang juga malas-malasan, Pak, karena dialah ayahnya begitu. Dan itu memang bisa berjangkit. Ingat ya, musuh lawan kita, iblis itu, kamu kita tawar hati, kecewa. Akhirnya kita mundur dari Tuhan, supaya hidupmu kacau balau, nanti kamu bisa ke narkoba, bisa hidup ugal-ugalan, free ini, free itu, akhirnya hidupmu hancur. Tapi kalau orang yang bersemangat, tetap dia akan jaga semua dirinya. Jaga kehidupannya, jaga kesehatannya, jaga dia punya skill, jaga keluarganya, jaga attitude-nya, jaga habit-nya, itu kan bagus sekali. Perhatikan ini. Nah, jadi dari konseling itu saya bisa mengamati banyak hal. Wah, itu kehancurannya luar biasa. Padahal itu cuma titik kuncinya itu dia mau semangat atau tidak. Begitu dia tidak semangat, wah, semua kacau di rumahnya. Ini salah, itu salah. Ya, menyalahkan orang lain lagi, ngomongin istrinya, suaminya, anak-anaknya yang salah semua, tidak mendukung dia atau apa. Nah, itu berbahaya sekali. Tetapi ketika dia mulai bersemangat, ada juga yang kita konseling mulai bersemangat, itu dia sendiri bersaksi, wah, sekarang jadi lebih enak, Pak. Saya punya pasangan hidup juga semangat, suami atau istri makin semangat, anak-anak juga bangkit motivasinya. Kita mulai mencari cara, kita mulai mau melakukan yang online, kita mulai mau bikin ini, bikin kue, terus rumah kita bikin perbaiki, kita ada waktu kita bikin ini, bikin itu. Nah, itu sesuatu karena mulai semangat. Jadi saya lihat bedanya itu besar sekali antara langit dan bumi. Ketika orang tidak bersemangat, itu bahaya sekali. Ya, downgrade-nya itu besar sekali. Itu mungkin saya tambahkan, Sis Melda. Terima kasih, Coach. Sangat memberkati nih, Coach. Contoh yang terakhir ini, Coach, ya, jadi benar-benar kita berpikir banget nih, kalau mau nggak semangat, ruginya banyak ya. Nggak cuma buat kita, tapi juga buat orang-orang di sekitar kita. Mereka juga ikut ngerasain jadinya gitu, Coach ya. Ya, dan bisa jadi korban juga orang-orang sekitar kita, kasihan. Dia mulai semangat karena gara-gara kita, dia juga terkontaminasi. Ya, itu saling menarik-menarik, hati-hati sekali. Ya, seperti tadi firman Tuhan, saya kasih beberapa yang kalian mungkin catat, perhatikan itu, hati-hati sekali. Itu saling menarik. Dan perkataan-perkataan orang itu berbahaya sekali juga. Makanya hati-hati dengan pergaulan ya. Kan firman Tuhan jauh mengingatkan kita. Iya.